Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim alaihi. Wa qala Allah ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, Adhan ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para salikin, dalam dua ayat tadi kita diingatkan jangan sampai kita meninggal kecuali dalam muslim. Dan yang kedua, ayat yang saya bacakan tadi, wahai orang yang bertakwa, wabtaghu ilahil wasilah, nyari obu, carilah guru, carilah mursyid, carilah orang yang membimbing kamu di jalan Allah. Ya, dan wasilah wajah itu fisabilillah. Lek golek guru ya sing tenanan, lek golek mursyid sing tenanan, lek golek sing bimbing kamu ke arah Allah sing tenanan. Ndak oleh gluma-glami. Ini Al-Qur'an loh. Ya, masa urusan akhirat tinggi dolenan, tinggi main-main jangan. Nah, golek tenanan. La'allakum tuflihun. Kalau kita punya itu semua, insya Allah kita akan menjadi orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang bisa memetik hasil apa yang kita lakukan di dunia yang baik itu, dan insya Allah kita husnul khatimah dan masuk ke dalam surga. Pesannya itu ya, kudu mulai golek, harus mulai mencari. Apalagi diingatkan umur 40, umur 50, ubannya sudah banyak, jenggotnya sudah mulai putih. Loh, tadi disebutkan kan? Disebutkan tadi apa? Yang disebutkan tadi, ya man asa wa man asa. Menungso sing urip tapi ndak ngerti urip. Ini kan temen ya. Jadi menungso sing urip tapi nggak ngerti makna hidup. Nah, ya, kemudian minta di sini golek guru sing tenan. Oke. Para salikin, saya lanjutkan ya, membaca dan sedikit memberi keterangan dari kitab Tajul Arus. Kitab Tajul Arus mahkota kemanten dalam rangka kita menghadap Allah, pakaiannya, batinnya, rohani kita suci, dan kita sudah seperti pengantin menghadap pada Allah. Saya lanjutkan, wa qala al-muallif fi hadzal kitab wa nama bihima ulumiha fid darin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta an tunsara fakun kullu kadillatan qala ta'ala wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. In aradta antum sirah, ya, apabila kamu itu mengharap tunsir, pertolongan Allah, fakun kullaka dillatan, jadilah dirimu itu hina di hadapan Allah. Jadi menghadap pada Allah nggak boleh sombong. Sesama manusia aja nggak boleh sombong, apalagi kita di hadapan kepada Allah. Air itu, ya, air itu tidak akan pernah dingin di atas. Air itu akan berkumpul di dalam sebuah daerah yang rendah. Jadi kalau orang itu rendah hati, tadarruk di hadapan Allah, betul-betul kita adalah khusyuk, kita adalah rendah di hadapan Allah, itu seperti halnya air bah rahmat Allah yang akan diturunkan kepada orang yang rendah hati. Tapi kalau orang sombong di atas, mana ada air itu di atas dahan? Nggak ada. Air itu pasti turun di atas dahan, turun ke bawah, disimpan oleh akar, akarnya menyimpan lagi terus ke bawah sampai di sebuah hulu.
ya, sebuah hulu dalam arti ini adalah hulu ketenangan, hulu kerendahan, itulah rahmat Allah akan turun. Nah, apabila kalau kita menghadap pertolongan Allah, jadikan dirimu itu orang yang rendah, jangan sombong ya. Qala Allah Ta'ala, seperti halnya Allah sudah berfirman, walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillatun. Seperti halnya orang yang sholawat di perang Badar, orangnya sedikit 313 waktu itu kalau tidak salah ceritanya gitu, melawan begitu orang banyak, kita bermunajat pada Allah, kita memohon pertolongan Allah, ya kita nasrullah. Kira-kira kalau kita itu menghadapi masalah hizbun nasr. Jadi kalau membaca hizib nasr itu berarti hizib untuk minta pertolongan Allah, insya Allah biasanya tembus. Kok ada orang itu adalah takabur, menyiksa, menfitnah kita, bacakan saja hizbun nasr. Ya, kan macam-macam ya, ada hizbul khawfi, ada hizbul nasr, hizbul bahr, macam-macam hizib itu, dan itu adalah kumpulan doa. Kalau seperti ini diibaratkan walaqad nasarakumullah bi Badrin. Apa yang terjadi waktu perang Badar itu? Wa antum adillatun. Karena orang ahli Badar itu terenyuh, sedih, ya Allah, saya mau berbakti pada Engkau, saya akan berjuang untuk agamamu, tapi saya lemah, ya Allah, beri pertolongan saya. Akhirnya perang Badar menang. Jadi itu ya para salikin, para sahabat, kalau Anda dan kita semua sedang diuji, sedang dilawan oleh orang-orang yang zalim, ahli fasik, orang yang menfitnah kita, bacakan saja hizib nasr. Insya Allah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. In aradta an tuqta fakun kullaka faqron innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ibaratnya juga seperti itu. Idza aradta, apabila kita itu menghendaki antuqta, pemberian Allah, ya, fakun kullaka faqron, maka jadikan kita semua itu fakir, ya, orang yang hina, orang yang tidak punya, ya. Innamas, ini diibaratkan innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin, karena sedekah itu akan diberikan kepada mereka yang ahli fuqara wal masakin dan orang miskin. Jadi kalau kita merasa bangga, merasa hebat di hadapan Allah, ya Allah gak akan kasih. Uang kita sudah memenuhi nisab kok minta-minta, ya itu tidak berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau kita fakir, miskin, nah itu haknya. Hak kita kalau kita merendah pada diri kepada Allah, insya Allah enggak, Allah pasti akan memberikan. Tapi kalau kita takabur, kita membanggakan diri, kita sok di hadapan Allah, kita tadi disebutkan adalah takabur lil makhluk, kepada makhluk, ya udah amal kita itu akan hilang. Nah itu ya para salikin. Itu yang kita akan dapatkan terhadap apa yang kita akan dapatkan kalau kita itu rendah hati, kita merasa fakir di hadapan Allah, Allah akan beri. Jadi kalau kita berdoa, ya kita harus merendah hati, kita harus delosor deeply. Saya lanjutkan, ya. Takunu fi wasatin nahar wa anta aksanun takunu mahu fil khadrati wa anta tatlubul ittisal. Jadi para salikin, takunu fi wasatin nahar, maka jadikan dirimu bersama Allah, ya wa anta aksan, dan kita itu adalah Adson, kita dalam keadaan haus. Jadi kalau Anda takunu fi wasatin nahar, Anda itu seharusnya wasot, di tengah nahar, sungai, air yang bersih. Ya, kita itu seharusnya di tengah-tengah kaum yang baik gitu.
pengertiannya ini. Karena apa? Wa anta atsarun. Kalau kita itu sedang haus ilmu kok di tempat maksiat, ya ilmunya ilmu maksiat. Tapi kalau kita haus akhirat, haus pada muraqabah dan muhasabah, dan kita bisa pada posisi kita insya Allah musyahadah, ya carilah guru yang bisa di tengah-tengah guru itu. Kemudian kita kalau kalau dalam posisi kita haus, kita langsung minum, dapat dahaga, dapat minuman saat kita dahaga, ya. Takunu ma'afil khadrati, dan kamu itu apa, ya, kalau kamu itu bersama ma'afil khadrati, kalau kamu itu bersama Allah, khadratillah, di hadapan Allah, apa, wa anta, dan kamu itu semua apa, tadlubul ittisal, dan kamu itu akan bisa, namanya itu adalah ittisal. Ittisal itu adalah mampu untuk usul kepada Allah, ya, usul kepada Allah. Usul itu apa? Nah, ini pengertian agak tasawuf dikit, ya. Usul kepada Allah itu adalah terjadinya perjumpaan ruhani kita dengan Allah. Ya, kira-kira pengertian usul itu adalah ketika tajalli, ya, ketika kita sudah pertelo, sudah sangat jelas berhubungan kita dengan Allah. Karena itu biasanya di dalam tawajuhan, ya, khotaman tawajuhan khawajikan, itu salah satunya doanya adalah, ya Syekh, ya para guru, tolong bantu saya usul ilallah, bisa sampai usul ilallah, atau sebetulnya mendapat rengkuhan dalam pangkuan Allah. Itu berarti kita akan mendapatkan perasaan batin yang paling indah ketika kita itu bermunajat, ketika tawajuh dengan Allah. Nah, syarat bisa usul pada Allah oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab lain disebutkan, lau annaka la tasuli illallah illa ba'da fana. Kamu itu nggak akan bisa, la tasilu, tidak bisa usul pada Allah, ilahi pada Allah, illa ba'da fana, kecuali kamu itu fana dulu. Fana itu adalah ketiadaan kita di hadapan Allah. Dari kok ada aku di hadapan Allah, nggak bisa kita itu usul. Kok masih mikirkan yang lain ketika sholat, nggak bisa usul. Kok doa masih beranjak ngalor ngidul, nggak bisa usul. Karena masih ada kamu, masih ada kita, masih ada aku, kata Allah. Jadi di situ la annaka la tuhilahi illa ba'da fana, ya, kita tidak bisa usul padahal kalau kita fana. Masawika wa mahidatan wa mahwi ta'awika lam tasil ilahi abadan. Kalau kita belum fana dan kita masih dikuasai oleh syahwat, ya, dan kemudian masih tidak mampu membersihkan hatinya, maka di situ disebutkan adalah lau annaka lam tasil ilahi abadan, maka kita tidak akan merasakan nikmat usul pada Allah itu abadan. Mungkin ya, kalau kita itu adalah sedih gitu, ya, ingat dosa, ingat mau naik pangkat, ingat anaknya nakal, doanya bisa nangis. Tapi karena masalah itu, bukan karena dekatnya kita kepada Allah, ya, itu loh para salikin, ya. Jadi kita itu bisa usul, ya, tapi sebentar. Ya, sebentarnya itu karena kita terenyuh. Loh, orang sedih itu kan nangis. Tapi kalau orang itu betul-betul dekat dengan Allah, terenyuh itu bisa tembus ketika doa, ketika zikir, ketika wukuf, ketika diem, itu aja bisa terenyuh ketika pada Allah. Nah, Hadratus Syekh Imam Hadratus Syekh Mbah Hasyim, ya Hasyim Asy'ari,
di dalam kitabnya Jami'ah Al-Maqasid disebutkan caranya orang musul itu tidak banyak. Sing penting jogo, yang penting dijaga suci. Ya, kemudian yang kedua lidahnya selalu berzikir ya. Jadi kalau di dalam Thariqah Naqsabandiyah itu namanya adalah zikrul fil qalbi darul anjuman namanya. Jadi zikir di dalam hati di dalam sebuah keramaian. Jadi ini khalwat tapi dalam keramaian. Kerja tapi zikir. Ngobrol ya diskusilah tapi zikir. Nerima tamu tapi zikir. Ya. Ya, bercengkrama zikir. Nah, itu namanya zikrul fil qalbi darul anjuman. Itu namanya khalwat di dalam sebuah keramaian. Oke? Jadi ini bisa dilakukan kalau kita itu sudah dalam proses wusul pada Allah. Itu ya, itu yang kedua. Satu suci terus, yang kedua zikir tidak pernah lepas lidah kita dari menyebut nama Allah, zikron katsira ya. Yadkurullah zikron katsira, sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Ya tentu membaca Quran. Ya ini teman-teman ya, saya ingatkan pada saya sendiri kalau ikut awas one week one juz, mbok ojo terlambat. Dengan segala hormat. Lo mau Quran sak juz itu setengah jam. Masa seminggu setengah jam aja nggak disempatkan. Maaf ya. Maaf. Ini Mbah Hasim loh yang ingatkan baca Quran. Ya, dengan cara itulah kamu itu bisa menghayati dekatnya kalam-kalam Allah. Tentu tobat, istighfar. Nah, selebihnya amalan-amalan pada umumnya. Ya sholat malam, kemudian sholat rawatib itu bagian dari amalan-amalan kita yang bisa wusul pada Allah. Tapi yang tadi 4 tadi ya, yang penting itu baca Quran, zikir setiap saat, jangan lupa kita itu adalah istighfar, dan yang kedua adalah kita itu tobat. Itu aja. Dengan cara itu, insya Allah menurut Mbah Hasim kita dapat wusul, apalagi ini dibimbing oleh gurunya, oleh mursyidnya di dalam sebuah thariqah yang kaifiatnya itu sudah tersistematis dan tersistematis menurut kaifiat dan adab-adabnya. Oke, para salikin, para sahabat-sahabat rahimahullah, saya akan lanjutkan. Tadi sudah menuju wusul ya. Kalau kita bisa wusul ilallah, maka dengan demikian kita harus deple tenanan. Lek sholat, lek ibadah, lek zikir sing tenanan. Ojo belum maglame gitu loh. Kalau belum maglame nanti ya kita nggak akan sampai, tidak ada wusul pada Allah. Sahabat-sahabat ya, di dalam thariqah itu step by stepnya kan, saya ulang berkali-kali, mujahadah ya, riyadhah ya, kemudian takhali ya, habis itu adalah dzikr latifah, membersihkan latifah kelembutan, baru bisa muraqabah ya, baru nanti musyahadah, mukasafah, terus sampai tajalli dan wusul pada Allah. Itu ada tata cara dan insya Allah step by stepnya. Saya lanjutkan, para salikin, sahabat-sahabat saya, para guru-guru saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nadha bihi ma bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Ka'anna ibad lam yatasawsalul lil akhirah illa bi kasratil ma'kala wal masrab aw qila lahum hadhihi tusillukum ilal akhirah walakin ma arkhasa nafsaka alaika laula hawanuha alaika ma aradtaha li adabillahi ta'ala wa ma akhlaha fi talabid dunya wa jam'iha wal ajaba kullil ajab fima yasha'ul munajjima an halihi wal yas'alu kitaballah sunnatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para salikin, ka'anna ibad, seperti halnya seakan-akan seorang hamba ya, lam yatawasalu ilal akhirah,
dia tidak akan sampai ya sampai ya kepada akhirat. Lam yatawassalu lil akhirat, dia tidak akan menemukan akhiratnya lah ya. Kalau dia apa? Kecuali dia mengatakan ila bifatil ma'akilil wal masrub, dia tidak akan sampai kalau hidupnya itu hanya ma'akil, apa yang saya makan ya, wal masrub, dan apa yang saya minum ya. Jadi hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Kalau seperti ini hubul butun, ahlul butun, ini hambanya perut ya. Apa yang saya makan, apa yang saya minum, aukilalahum, atau dia itu mengatakan ya, begini, hadhihi tusilukum ilal akhirah, dengan makan dan minum ya saya akan bisa akhirat. Itu salah ya. Dia disebutkan seperti itu. Walakin ma'arfadhan nafsa alaika, akan tetapi apakah kamu ya bisa arfadhan nafsa alaika, dengan cara itu kamu tidak bisa memarahi dirimu. Padahal cara untuk bisa tasbihatun nafs dan tasbihatul qalbi itu adalah ketika kita itu bisa memarahi kalau kita itu sedang maksiat ya. Dengan demikian orang seperti itu ya lau hawanuha alaika, kamu itu tidak akan bisa marah terhadap dirimu itu ya ma'aratuha tadi li'adabillah, kecuali itu karena kamu itu menyiapkan diri pada adab pada Allah. Jadi maksudnya begini, ini. Jadi kalau Anda hidup itu hanya untuk kepentingan dunia, kepentingan makan, hanya kepentingan minum, itu sama saja kita tidak bisa memarahi diri sendiri. Padahal kita itu sama saja mempersiapkan diri mendapatkan azab kepada Allah. Ya, ini cara kita itu untuk memarahi agar kita tidak pada azab ya, kita harus mencari akhirat yang betul-betul. Para salikin rahimahullah, wa ma'azulaha fi talabid dunya wa jami'ha. Kemudian kita ditanya, apakah yang menjadikan kamu mahal ya? Aghlaha itu karena fi talabid dunya wa jami'ha. Apakah orang itu dihormati karena urusan dunia? Mungkin iya di hadapan manusia, tapi di hadapan akhirat bukan itu. Di hadapan Allah bukan kekayaannya, tetapi adalah kerendahan hatinya, kekhusyuan, kekhudurannya ketika kita itu bermunajat pada Allah yang ahli dzikir. Jadi bukan seperti ini, wa ma'asghala fi talabid dunya wa jam'iha, bukan karena kita mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya baru kita itu mendapatkan penghormatan. Mungkin di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah bukan. Wal ajaba kulul ajib fima yasa'ul munajjim. Jadi sungguh perkara yang sangat mengherankan ya, ini loh kalau sudah dunia, kulul ajib yang mengherankan fiman yasa'ul munajjim. Orang seringkali kalau urusan dunia itu lupa diri sehingga dia itu ke ahli nujum, dukun, dikasih jambi-jambi, dikasih tanda petik raja ya, kemudian dikalungkan, udah nanti penglaris ini, yang biasanya nggak laris nanti tokonya laris, yang biasanya dagangannya lama bisa cepet. Nah, ini. Ya karena nggak kuatnya urusan dunia, akhirnya lari ke dunia perdukunan. Ini nggak benar ya. Anhalihi, dari semua itu adalah tentang dirinya, ya rezekinya, ya pangkatnya, ya macam-macamnya itu. Wayas alu kitabullah wa sunnatullah Rasulullah SAW. Anehnya orang itu nggak pernah bertanya pada ajaran-ajaran Allah dan Rasul, kitab Allah
bersuluh. Nah, tapi sing dikeloi ahli ilmu dukun itu. Ya, ini berarti orang nggak sabar urusan akhirat, urusan dunia, ya menabrak urusan agama demi urusan dunia, menghalalkan segala cara. Para salikin, maaf ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bergerak di jalan yang tidak benar, khususnya dalam urusan rezeki. Cari saja orang profesional, KPI bagus, IQ-nya bagus, ya kinerjanya bagus, track recordnya bagus, akan dicari. Itu semua akan mendapatkan balasan kalau di dunia yang atasannya, kecuali atasannya tidak adil, ya kalau adil pasti akan mendapatkan. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza da'utta 'anil ibadah faraqi'a ibadat bil buka'i wa tadhar, idza qila laka may yubki 'alaih faqul 'abdun mufi fa'anfaqa 'aqibatahu fi maksiatillah. Nah, ini cara ya para salikin, idza dha'ufta 'anil ibad, ketika kamu merasa lemah ya, makna ibad ketika kita ibadah ya, maka waroki'u ibadah, maka dengan demikian tinggikan derajat ibadahmu. Ya ditambah, lu ngerti ibadah kurang, ngerti zikirnya ngalor ngidul, ngerti sholatnya masih geramja, kok nggak belajar kan gitu. Umur sudah 40, 60 ya, 50 bahkan 70, kok nggak pernah ya kita itu menemukan makna ibadah ya. Ngono tok, Allahu Akbar sing diinget sing rendah-rendah ya. Kok ngono terus ya? Kira-kira gitu kan? Para salikin ya, kalau seperti itu ya, maka warokai ibadah, maka tinggikan, tambah ibadahmu. Biasanya nggak sholat malam, ayo belajar sholat malam. Nggak bisa zikir atau zikirnya sedikit, ditambah zikirnya yang banyak ya. Yang penting istiqomah, karena istiqomah itulah yang menghadapkan, yang menghasilkan insya Allah nanti karomah. Seringkali orang itu yang digoleki karomah ya, mbak karomah, bukan mbak istiqomah. Padahal yang golek itu mestinya mbak istiqomah sih, baru nanti mbak karomah. Lah ini sih digoleki karomah tok ya. Istiqomah dulu ya. Nah, itu istiqomah dulu, baru nanti insya Allah karomah. Karena al istiqomah itu khair min alfil karomah. Yang penting istiqomah ya. Kalau sudah seperti itu, tinggikan, tambahlah ibadahmu bil bukai wat tadhar, dan kamu caranya dengan nangis ya, caranya dengan nangis wat tadhar dan tadhar ya, kita merendah ya di dalam apa, di dalam kita itu berdepet-depet Allah. Idza qila laka may yubki alaihi, idza qila apabila ditanya laka mengapa kamu kalau sholat nangis, kalau doa nangis, may yubki alaihi, kamu terenyuh, kamu sedih, kamu delosor, kamu depet-depet ya, fakul abdun mufi, maka fa'anfaqa akibatu fi maksud. Fakul, maka katakanlah abdun, saya ini hamba, ufi menangis itu ya, ya, dan diberi kesehatan. Wakul abdun ufi fa'anfaqa afiyatun, saya itu nangis dan diberikan afiat, sehat. Ya Allah, saya diberi sehat, diberi kesempatan. Kok fi maksiatillah, hidup saya itu hanya untuk maksiat kepadamu ya Allah, saya nangis, saya tadarruk. Caranya gitu ya. Dengan cara ini Allah akan tersenyum. Begini para salikin, para salikan, kita punya beberapa anak, katakan salah satu anaknya itu merajuk. Kira-kira orang tuanya itu tersenyum nggak? Si to'e ditukokne baju, si to'e tidak. Lebaran meneh, kira-kira nangis anak itu, Pak Mae, Boe, kira-kira bapak ibu, saya kok nggak nangis? Loh, kamu nggak, posomu kurang loh. Ya, yang itu pada sebulan, itu akhirnya gendu. Nah, sholatnya itu terus, kemudian puasanya benar, ibadahnya, terawihnya benar. Kira-kira orang tua itu tersenyum nggak?
ya wis tak tokokno kelambi deh, saya belikan baju deh. Nah, itu caranya seperti caranya tadarruk di hadapan Allah, dan kita itu adalah apa? Wal baqa' wa tadarruk. Kita nangis dan tadarruk pada Allah. Jadi caranya itu insya Allah kita akan mendapatkan kemurahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, saya lanjutkan ya. Idza ra'aitat tahlita fi manamika bal yanbaghi laka an tanama ala taharatin wa taubatin fayufaqa qalbaka binurhi walakin man kana fi naharihi la yankana fi lailatin sahiyah. Ini cara menenangkan di dalam hari. Idza nimta alaihi tahrid, apabila kamu itu naum ala tahrid, tidurmu itu enggak tenang ya. Ra'aita tahlida fil manami, kemudian kamu itu mimpi yang enggak ya. Pikiran enggak tenang, kelingan utang ya, gaji enggak naik-naik, pangkat enggak naik-naik, ternyuh aja, sedih, bukan sedih. Sedihnya itu adalah urusan dunia tapi bukan arah akhirat. Jadi itu dia galau lah, anak sekarang itu galau ya, urusan dunia. Bal yang bagilakan antana atau hari, maka dengan demikian sebaiknya kamu itu kalau tanam, kalau mau tidur itu al-tahar. Sebaiknya kamu itu dalam keadaan suci, ambil wudu dulu. Ya. Ya, wa taubatan, kamu taubat dulu. Wa fuqa qalbaka binuri, kalau seperti itu Anda akan dibukakan nur cahaya Allah pada kita. Jadi kita itu tidak dalam posisi suci kecuali dalam keadaan tidur saja. Mau tidur suci dulu. Nah, karena itu kan para guru-guru kita itu kalau ngajari, kalau mau sholat itu, kalau mau tidur ya doa ya, doa dulu, kemudian qul 3 kali, al-falaq sekali, anas sekali, ya fatihah sekali, sholawat ayat kursi sekali, nariyah sekali, kemudian istighfar 3 kali. Sholawat 3 kali ditutup dan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 3 kali sudah tidur. Dan jangan buka HP. Teorinya 1 jam sebelum tidur jangan buka HP. Dengan cara itulah kita akan tidur tenang. Kualitas. Kalau tidur tenang walaupun berapa jam 2 bangun, jam 3 bangun. Itu kebiasaan. Tapi kalau kita tidurnya jam 1, jam 2 masih pegang HP, berselancar di dunia maya, tahu-tahu udah jam 3, jam 4 terasa ngantuknya, ya udah bablas angin nih. Dengan demikian kita tidak mendekatkan diri pada Allah. Ya. Walakin mangkana bi finahatin lagi ya, maka dengan demikian akan tahu kalau kita ini diibaratkan balikin man kana fi naharin lagi, kalau orang itu siangnya ya, siangnya itu sia-sia ya, karena filati sahyan, maka malamnya juga akan sia-sia. Jadi bukan orang yang kerja keras itu malam menjadi tidak ibadah, enggak. Orang kalau kerja keras di siang hari, istirahat jam 8, tidur jam 9 ngantuk, malamnya enak. Tapi kalau siangnya nganggur, siangnya cengkrama nggak karu-karuan, apalagi ditambah secangkir kopi yang kental, kemudian nggak bisa tidur malam hari, ya udah bablas. Jadi bukan orang yang sibuk di siang hari tidak ada alasan, malam hari tidak tawajuh, tidak sholat malam, qiyamul lail. Itu teori ya. Kalau siangnya itu ngalor ngidul, nggak ada kerjaan, ngeluyur, ya biasanya malam itu justru capek karena hidupnya nggak teratur. Nah, ini masalah manajemen waktu ya. Para salikin rahmatullah, satu paragraf lagi ya. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab ya, ini satu hal ya. Idza ra'aita waliyan lillahi ta'ala fala yamna'ka ijlaluhu min an taqmuda baina yadahi muta'addiban wa tabarraka bihi
Wa'lam annas samaa wal ardo la tana'addabu ma'al waliyin kama yata'addabu ma'ahu banul adam. Jadi ini cara kita kalau menemukan wali gimana. Tadi kan cara ikutlah wali ya. Kalau sudah menemukan, tadi kan disebutkan kalau sudah menemukan jangan lepas, gondeli, ikutin ya. Ikut tawahujudnya, ikut amalan-amalannya. Ini disebutkan. Idza ra'aita waliyallahu ta'ala, apabila kita itu ketemu ulama khos, ulama sufi, ulama tasawuf, ulama thariqah, bukan ulama syariat ya. Maaf ini semua baik ya. Mau ahli thariqah baik, ahli syariat bagus, ahli guru besar perguruan tinggi ilmu bagus ya. Tapi ini yang khusus akhirat. Idza ra'aita waliyallahu ta'ala, apabila kita itu menemukan wali, mengetahui Allah, mengetahui wali, guru-guru kita, fala yamna ijlaluhu, maka jangan sampai kamu tidak mengagungkan. Ya, min ta'uda baina yadayhi, maka dengan demikian sebaiknya kamu itu duduk di hadapannya dengan penuh adab, muta'adiban. Jadi kita itu duduk dengan beliau itu mendengarkan petuahnya, duduk dengan adab. Ya basa Jawane lungguh ndak jingkrang lah. Ya jingkrang, bedigang ya. Kalau orang Tulungagung bedigang, jingkrang ya. Nah, kakinya di atas ya, ndak ada. Kalau ketemu pada wali seperti itu, diminta juga buat tabarruka bihi, dan sebaiknya kita itu tabarrukan, minta doa. Setelah itu mohon doanya. Nggak usah disebutkan saya mau gini, bagaimana sukses. Oh, sukses itu urusan Allah. Kita yang penting ikhtiar, mohon doa aja kita aja. Wa'lam annas sama, ketahuilah annas sama, sesungguhnya sama langit wal ard, dan bumi ya. Dan bumi apa? La tanadaba ma'al waliyin, selalu berhadap pada para wali Allah. Kama yatadaba mahu bi banul adam, seperti halnya adabnya menghormatinya Bani Adam, manusia di hadapan orang-orang ahli tasawuf, ahli orang thariqah, ahli guru-guru mursyid, dan guru yang memang membimbing ke jalan Allah. Jadi para salikin, inilah yang disebut dengan bahwa langit dan bumi itu menghormati sama wali. Masa kita tidak? Padahal kita itu nanti menginginkan akhirat. Itu saja para salikin yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Banyak yang kita insya Allah yang dapat kita petik. Yang penting tadarruk di hadapan Allah. Yang penting kita itu adalah dalam posisi selalu ingin dekat dengan Allah. Yang membimbing siapa? Yang membimbing adalah guru-guru yang betul-betul dihadapkan diri kita itu membimbing ke Allah. Itu biasanya memang guru yang menggeret tangan kita itu ke akhirat. Jadi ahli tasawuf banyak, tapi tasawuf yang akhlaki, tasawuf yang amali itu sedikit. Yang banyak itu ahli tasawuf banyak. Ya, orang profesor di bidang, astagfirullahaladzim, mohon maaf, banyak orang yang ahli tasawuf, tapi tidak mengamalkan tasawuf. Ini, moga-moga kita itu ya bisa memahami tasawuf, tapi juga amali bi'akmali tasawuf, dengan kita menjalankan seluruh amal-amal kita di dalam hal tasawuf pada Allah. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga kita mendapatkan ridho dan maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan ya, moga-moga mendapat ridhonya. Alfu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.